terakhir Bapak Ibu, kita sampai pada paparan pembelajaran dan asesmen. Setelah kita mengetahui bagaimana urutan dari sebuah perangkat pembelajaran dari CP, ATP, dan modul belajar, kita akan melihat bagaimana pembelajarannya dan bagaimana asesmennya. Nah, tentunya bagaimana pembelajaran dan asesmen ini kuncinya bagaimana seorang guru bersama nanti instruktur yang berasal dari industri tentunya mampu memberikan informasi, mampu memberikan keterampilan sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran yang memang ditetapkan. Termasuk bagaimana penilaiannya, asesmennya. Nah, untuk asesmen tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang guru di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari para asesor yang ada di industri. Sehingga hasil penilaian itu tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi ditentukan juga oleh para asesor yang ada di industri. Nah, ini ada bagaimana memahami pembelajaran prinsip belajar dan sebagainya. Kita lihat satu proyek, amendmen baru. Tadi sudah kami sampaikan. Apa sih sebenarnya, kita mengulang sedikit saja. Pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi orientasi utamanya bagaimana kita melihat tentang si anak didik itu sendiri. Jadi orientasi utama adalah peserta didik sebagai sebuah objek. Dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga terdidik dapat mencapai potensi yang diharapkan. Kemudian pembelajaran perlu memberikan kelulusan pada pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang berikutnya adalah pembelajaran paradigma baru, profil Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem di Indonesia termasuk pembelajaran dan asesmen. Jadi bagus juga profil pembelajaran Pancasila merupakan inti dari proses pembelajaran dan asesmen. Nah, ini prinsipnya tadi sudah kami sampaikan. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran itu tentunya kita mengenal kegiatan intrakurikuler, kita mengenal kegiatan ekstrakurikuler, kita mengenal kegiatan yang baru yang kita lakukan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kayak SMK tambah budaya kerja dan kepekerjaan. Nah, dari tiga hal ini, kegiatan yang dilakukan di sekolah intra dan ekstra itu menjadi sebuah budaya sekolah. Jadi kegiatan intrakurikuler yang dikuatkan dengan ekstrakurikuler dan yang baru dikuatkan dengan proyek penguatan profil Pancasila itu menjadi sebuah budaya sekolah. Saya kira ini nggak perlu kita sampaikan tadi. Ini juga sudah, saya kira tidak perlu kita buka lagi. Nah, sekarang prinsipnya. Nah, katanya bagaimana prinsip pembelajaran, saya kira hal yang sudah biasa kita lakukan, hanya memang belum terekam secara baik. Misalnya, bagaimana prinsipnya? Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran jadi bermakna dan menyenangkan. Jadi intinya bahwa prinsipnya pembelajaran itu bermakna dan menyenangkan. Lah, agar pembelajaran itu bermakna dan menyenangkan itu juga tidak mudah. Bapak, Ibu guru harus bisa mengetahui karakteristik peserta didik itu sendiri.
Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini juga tidak mudah. Jadi bagaimana kita membangun sebuah kapasitas untuk bagaimana anak-anak itu kita kuatkan dengan katalah materi-materi yang kita berikan. Tentunya harus menjadi sebuah modal dasar bagaimana anak itu belajar sepanjang hayat dan seterusnya nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada prinsip, nanti silakan Bapak Ibu bisa belajar sendiri enggak, karena ada banyak sekali ini, enggak mungkin saya tuliskan. Nah, sekarang alur tujuan pelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Jadi ATP dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran. Nah nih, tadi kami sampaikan untuk membuat modul ajar harus dilihat ini fase A, B, C, D, E, F, ya kan? Kalau kita adalah kalau fase E dan fase F, fase E itu anak kelas 10, kemudian fase F adalah anak kelas 11. Harus kita ketahui dulu itu. Karena apa? Pemetaannya harus dibagi dengan model fase. Kemudian bagaimana polanya, bahwa tujuan yang pelajaran kita bentuk, menurunkan capaian pelajaran, itu nanti juga kita ya, jadi kita sampaikan. Jadi tujuan pelajaran itu harus kita susun dulu dari capaian pelajaran, baru kita menyusun tujuan menyusun alur tujuan pelajaran. Nah, dari tujuan pelajaran yang tadi ada 3 hal yang harus kita bentuk, maka sebagai sarana untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau 2 hal ini sudah muncul, maka kita mudah dalam rangka membuat modul ajar, di mana poin-poinnya apa, nanti dilihat di sini. Kemudian bagaimana pengawasan pembelajaran. Tentunya pengawasan pembelajaran ini bukan berarti untuk penilaian pelajaran, tapi bagaimana pembelajaran itu dilakukan secara benar. Siapa yang melakukan pengawasan adalah kepala sekolah sebagai implementasi dari kepemimpinan pembelajaran, juga oleh pengawas pembina, di mana pengawasan pembelajaran ini untuk melakukan perbaikan. Jadi lebih ke arah lebih ke arah supervisi. Jadi pengawasan tapi arahnya ke supervisi, artinya bagaimana guru dalam mengajar, bagaimana guru dalam melakukan asesmen, itu juga perlu diawasi, perlu disupervisi agar apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian bagaimana mengembangkan modul, tadi juga kami sampaikan, bahkan nanti kita berikan contoh modulnya, insya Allah kita sudah punya bagaimana contoh modulnya ini, di apa yang harus ada di dalam modul itu. Untuk informasi umum, ada identitas penulis modul, ada kompetensi awal, profil pelajaran Pancasila, sarana prasarana, target pendidik, modul pelajaran yang digunakan. Yang intinya ada tujuan pelajaran, ada asesmennya, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pelajaran, dan juga refleksi peserta didik dan pendidik. Lampirannya ada lembar kerja, peserta didik, pengayaan dari medial, bahan bacaan dan peserta didik, gula surium, juga daftar pustaka. Ini kalau modul ajar lengkap sesuai dari panduan Puskurbuk, Pusat Kurikulan dan Perbukuan. Nah, terkait dengan nanti harus bagaimana itu, ini sudah ada, dimulai dari profil pelajar Pancasila, misalnya kita akan melihat bagaimana bernalar kritis dan mandiri sebagai intinya. Kemudian mengajukan langkah berikutnya, yaitu dengan melakukan namanya asesmen diagnostik. Ini yang kadang kita belum melakukan.
di mana asesmen diagnostik ini untuk mengetahui tingkat pemahaman anak sebelum kita melakukan pembelajaran. Sehingga karakteristik nanti akan muncul setelah adanya asesmen diagnostik. Barulah kita melakukan kegiatan pembelajaran kaitannya dengan bagian nanti untuk asesmennya juga akan kita lihat langkah-langkah di sini. Kemudian bagaimana alurnya juga sudah akan kelihatan sekali, nanti bisa dibaca secara detail Bapak Ibu. Prinsip assessment. Sekali lagi bahwa assessment itu tidak terlepas dari pembelajaran itu sendiri. Siapa yang nanti akan melakukan assessment itu tidak hanya guru yang ada di sekolah, tapi nanti terpadu dengan asesor yang nanti menjadi mitra industri kita. Jadi yang akan menilai kelayakan dari sebuah produk atau proyek anak kita itu nanti ditentukan oleh asesor dari mitra industri. Kadang kalau guru nanti surapopo nek guru koyong ini, tapi kalau dari mitra industri adanya cuma layak dan tidak layak. Jadi hasil produk itu layak jual dan tidak layak jual. Ini kuncinya di situ. Nah, nanti bisa dibaca agak lengkapnya bagaimana di sini. Nah, paradigma juga akan muncul di sini. Saya kira bagaimana itu paradigma untuk asesmennya. Jadi kita berharap bahwa untuk asesmen ini itu bisa mengukur betul keterpaduan yang selama ini kita memilahkan antara KI, KD, termasuk KD pengetahuan, keterampilan di dalam proses kurikulum paradigma baru itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, termasuk keluasan, menentukan kriteria, kecepatan pelajaran itu menjadi tanggung jawab guru. Nah, sekarang untuk proyek muatan produk Pancasila, Bapak dan Ibu, contoh saja di sini, contoh ya nanti kalau karena sebuah tema ya, contoh misalnya di Jakarta, karena nanti arahnya ke lokal juga, secara lokal misalnya, bagaimana kaitannya dengan masalah situasi banjir di Jakarta. Itu sebagai tema, itu boleh nanti sebagai tema untuk profil pelajaran Pancasila. Anak untuk bisa berpikir bagaimana cara mengatasi suatu banjir di Jakarta. Kalimantan misalnya, hutan sebagai paru-paru dunia. Misalnya kan sering terjadi kebakaran hutan. Nanti bagaimana? Itu sebagai muatan lokalnya. Kemudian kearifan lokal, sistem masyarakat di Kampung Naga, sistem masyarakat di Lembah Baliem, dan seterusnya. Inilah nanti poin-poinnya di atas semuanya. Tema gaya hidup, ya, kearifan lokal, tema Bhinneka Tunggal Ika misalnya, menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengevaluasi pemecahannya. Bahwa jiwanya, misalnya ini untuk mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja lokal. Suara demokrasi, sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat untuk memilih kepala desa misalnya. Kemudian terkait dengan rekayasa teknologi untuk membangun NKRI, termasuk juga kewirausahaan untuk SD, SMA, SMK misalnya, membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual dan seterusnya. Ini ada tahap-tahapnya Bapak dan Ibu, bagaimana mengampangnya. Kalau kita mau bicara secara jujur, kaitannya bagaimana kita menyusun kos itu sudah paling tidak 1 hari. Untuk bicara tentang CP, ATP, kemudian modul ajar paling tidak itu 3 hari. Bicara tentang P5BK itu paling tidak selama 2 atau 3 hari. Kalau kita mau betul-betul melakukan bimbingan teknis dan seterusnya. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian terkait materi kita nanti insya Allah materi-materi yang terkait dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini, karena kita juga waktunya sangat mepet, ya kan? Nanti kita berikan semuanya pada Bapak Ibu, termasuk contoh-contoh, contoh ATP-nya, contoh modulnya, termasuk contoh KSP-nya, karena
mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum perso bahwasanya mulai tahun ajaran baru besok sekolah itu melalui Dapodik itu melakukan pengisian kuesioner atau angket nanti apakah sekolah tetap berada pada posisi sekolah menggunakan kurikulum dari 2013 atau kurikulum dari 2013 yang yang disederhanakan atau menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum paradigma baru. Nah, tentunya itu setiap sekolah wajib mengisi kuesioner atau mengisi angket melalui Dapodik sekolah masing-masing, sehingga Jakarta nanti akan merekam bahwa sekolah A, B, C, D, E sudah direkomendasi untuk melakukan kegiatan atau sudah menerapkan kurikulum paradigma baru atau kurikulum merdeka. Jadi yang namanya merdeka, tetapi tidak merdeka memilih bebas, tetapi memang ada bagaimana kesiapan gurunya, bagaimana kesiapan perangkat pembelajarannya, bagaimana persiapan dari sarana prasarannya, nanti akan dilihat di dalam dalam uraian yang ada di dalam kuesioner atau di dalam angket yang ada di dalam Dapodik, dan itu sifatnya online. Maka jangan lupa nanti ini Bapak Ibu guru menanyakan pada kepala sekolah apakah sudah mengisi angket itu atau belum. Tolong yang belum segera, karena untuk pengisian angket berakhir tanggal 31 Maret 2022 sehingga nanti April sudah ditentukan sekolah ABC menggunakan kurikulum merdeka atau belum.